Mungkin seperti ini ya. Mungkin orang-orang milenial sekarang menganggap musik keras itu bagaikan apa? Wah, ini mah buat musik-musik orang yang latar belakangnya parah gitu kan. Kadang-kadang wah ini mah satanis. Ya, Padahal enggak gitu sebenarnya. Selamat malam teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat Lensa Edukasi K2FM. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya dan teman-teman semuanya bahwasannya saya telah menerima undangan dari Bang Rian. Apa kabar Bang Rian? Alhamdulillah. Sehat ya? Salam sehat dulu kita. Oke. Bang Rian, terima kasih udah mau nerima undangan kami. Kami punya program yang namanya Lensa Edukasi di K2FM. Dan program ini akan kami lakukan untuk semua teman-teman kita yang di luar sana yang memiliki potensi agar bisa mengedukasi kepada adik-adik kita di luar sana. Nah, Bang Rian boleh nggak bicara sedikit tentang apa sih sehari-harinya Bang Rian selama ini? Sehari-hari nulis dan hasil tulisan saya dipakai buat bikin lagu. Oh, nah kalau Bang Rian sendiri biar teman-teman K2FM tahu tuh sebagai apa sih kira-kira kalau di band itu? Saya vokalis. Vokalis. Iya. Selain vokalis, kalau untuk nulis tuh apa dia? Karena saya vokalis ya, karena saya sebagai vokalis kan menyampaikan pesan dalam sebuah lagu kan. Jadi situ. Oh, nulis songwriter ya. Iya. Jadi songwriter itu kalau kita untuk nulis lagu itu dituangkan di band sendiri. Di band sendiri. Atau ada juga yang di sell? Kalau untuk sel sih belum. Belum ya. Belum sampai ke sana. Oh. Mungkin karena saya ketemu banyaknya kendala gitu Oh. ya dalam. Contohnya apa itu band. kira-kira? Sebenarnya kayak gini nih. Kalau dalam band itu kita kan membangun sebuah fondasi ya. Dalam band itu bukan cuma untuk hobi kan dalam kebanyakan band sekarang gua pengen ngeband biar kelihatan keren. Oh. Gua pengen ngeband karena wah kayaknya keren nih gua kalau ngeband nih gitu kan. Oh, gitu ya. Kalau saya nggak kayak gitu. Memang dari sejak kecil saya menganggap musik itu hal yang benar-benar buat hidup saya itu berwarna. Kebayangan kalau kita kita bangun tidur. Kalau nggak ada musik dalam hidup ini gitu ya gimana ya? Ya kosong. Jadi dari mulai umur berapa kira-kira Bang Rian tertarik dengan musik atau sudah melakoni musik ini menjadi kehidupannya Bang Rian? Sejak SMP. SMP? Iya. Kelas berapa kira-kira? SMP kelas 2. Kelas 2 udah mulai mendalami gitu. Oke. Jadi gini, Bang Rian, kan sekarang musik ini kan 2 tahun ke belakang ini COVID ya, terutama banyak orang hanya melakukan kegiatannya itu nyanyi pakai Zoom ya, atau yang kita sebut bisa satu di utara, satu di timur, atau satu di studio, satu di kantor, ataupun di tempat lain itu bisa nanti diedit jadi satu. Nah, dan sekarang ini sudah mulai ada lagi nggak konser-konser dengan peraturan PPKM yang sudah turun sekarang untuk musik? Sekarang yang saya dengar sih sudah boleh ya. Sudah boleh. Sudah boleh tapi di limit audiens itu di limit. Jadi nggak terbuka secara publik gitu ya. Kayak misalkan sekarang saya masuk ke komunitas DC-DC kayak musik live musik kayak gitu. Itu ntar dikasih tahu dalam satu grup itu. Ini kita ada acara nih. Yuk kita nge-gigs. Nah, aslinya mulai berkarya sudah mulai kapan? Dari mulai berkarya lagu itu bisa dinikmati orang banyak. Awal masuk kuliah sih. Awal masuk kuliah. Iya. Itu berarti umur 18-an ya? Atau 17-an? 20-an. 20 tahun. Umur 20 tahun tuh sudah mulai udah nulis. Mulai nulis. Nulis lagu dan sudah banyak dinikmati. Sebenarnya ceritanya kayak gini sih. Saya kan masuk kuliah ya. Terus masuk ke dalam program Big Band yang namanya Big Band. Itu perkumpulan orang-orang yang berpotensi dalam musik. Oke, adik-adik dan teman-teman semuanya ada Big Band. Big Band itu adalah perkumpulan yang berpotensi dalam musik. Dalam musik itu hanya wilayah kawasan Jawa Barat aja atau seluruh? Ini komunitas kampus sih. Oh, komunitas kampus. Awalnya dari situ. Saya dapat kenalan kan dari situ. Ini ada kebetulan si kenalan saya itu mempunyai genre yang segenre sama saya gitu dalam musik. Gitu. Genrenya apa, rock? Saya lebih ke lagu keras. Lagu keras? Iya. Ya apa tuh? Dia kayak death metal atau lebih ke hardcore sih. Oh, hardcore. Hardcore itu gini. Saya juga pernah bermusik. Itu di tahun-tahun SMP. Kalau sekarang mau udah ketuaan ya. Kalau saya tuh Suckerhead,
Pernah dengar? Iya. Zaman-zamannya dulu ya, Suckerhead. Nah, kalau di Bandung itu pernah dengar Tengkorak ya? Tengkorak itu tahun berapa ya? Ya, jadi kalau di feedback zaman milenial sekarang mungkin kalau nanti lagi iseng-iseng buka di Metallic Clinic 1 gitu. Nah, itu dulu zamannya saya waktu pada saat bermain musik, itu kami menggunakan musik hardcore, ya kan? Tapi kalau kita di Medan dulu namanya greencore. Nah, pernah dengar greencore? Iya. Nah, jadi itu yang kalau kita bilang serba hitam, ya. Iya. Ya, death metal, kemudian campurlah dengan bermacam ragam musik genre yang ada sekarang. Nah, kalau zaman milenial sekarang kan udah lebih teratur. Iya. Saya pernah agak terngiang di telinga saya pada saat saya tadi pagi mendengarkan satu season lagu yang kamu miliki. Ini saya bilang udah sempurna. Nah, di balik kesempurnaan itu pasti kan ada sejarah di belakang. Iya. Dari mencapai yang paling Bang Rian capai sampai sekarang, itu yang paling berat di posisi apa? Lagu yang abang dengarkan Iya. ya, itu sejarahnya benar-benar personal buat saya. Oke. Jadi ceritanya gini, saya harus ceritain dari belakang. Ya, nggak apa-apa. Sedikit saja, biar supaya adik-adik tahu di luar sana, kita mengedukasi Iya. bahwasannya musik keras itu jangan seperti apa yang dikatakan mereka dan jauh semua dari hal-hal yang kalian sampaikan itu. Wah, musik keras nggak akan laku. Wah, musik keras nggak ada yang menikmati. Dan kita orang metal tetap berjalan sesuai dengan genrenya. Mungkin seperti ini ya. Mungkin orang-orang milenial sekarang menganggap musik keras itu bagaikan apa? Wah, ini mah buat musik-musik orang yang latar belakangnya parah gitu kan. Kadang-kadang wah ini mah satanis. Ya, Padahal enggak gitu sebenarnya. Personal buat saya ya, opini dari saya bahwa lagu keras kan kebanyakan kita teriak ya, scream ya namanya. Bahwa scream itu sebenarnya bukan untuk kelihatan kita membuat kita kelihatan apa? Wah gitu kayak kita bakal nakutin siapa gitu. Ya. Padahal sebenarnya mereka berteriak scream dalam sebuah lagu itu meluangkan sebuah emosi ya. Sebuah emosi yang benar-benar sudah lama dipendam oleh si vokalis tersebut gitu. Dan ini balik lagi ke lagu yang abang dengarkan waktu tadi pagi gitu kan. Sebenarnya latar belakangnya tentang relationship sih. Relationship di mana saya dulu SMA ya, SMA saya pacaran 3 tahun. Dan 3 tahun itu ya endingnya bisa dibilang pahit ya. Endingnya pahit. Dimana saya terpaksa harus ninggalin dia. Harus ninggalin si dia karena emang saya saya akui sih emang saya nggak sebaik apa yang dia pikirkan. Gitu. Nah, di balik itu juga mantan tersayang, mantan tersayang sudah sudah dijodohkan oleh orang lain dan tanpa sepengetahuan saya sendiri gitu kan. Dan ya begitulah. Tapi sehingga pada saat putus dengan si dia tadi, terciptalah lagu yang tadi. Iya. Jadi gini, sahabat-sahabat Lensa Edukasi K2FM, Bang Rian ini menciptakan lagu itu sebagai songwriter itu adalah beliau menggunakan rasa dan feel dan hati. Sehingga musik yang dituangkan di dalam keras, aslinya beliau itu tidak keras. Kenapa? Sehingga berbenturan dengan rasa dan hati itu jadilah lagu yang betul-betul klimaks yang luar biasa. Nah, jadi gini, kita perlu tahu, mengedukasi dalam lagu, terutama kita flashback ke belakang. Lagu mulai tahun 96 ya. 96 itu, kamu udah lahir belum sih, Bang Rian? Saya lahir 97. 97 ya. Nah, 96 saya kasih tahu sedikit, terus bisa menyambar ke zaman milenial sekarang. Dari musik keras, dari mulai metal yang keras ya. Kalau pakai yang screen yang ibarat kata kita mau ke kuburan lah katanya, itu semuanya sebenarnya hanya sebagai apa ya, gimmick lah. Dan nggak pernah kita jangan makan ayam darah itu udah banyak itu orang yang bilang kayak gitu ya. kayaknya. Jadi hal ini nggak patut ditiru, tetapi perlu kita mengedukasi. Bang Rian setuju nggak sih musik sekarang itu menggunakan kayak seperti itu? Oh enggak sih. Kalau menurut Bang Rian kan musik metal. Nah, background apa sih yang biasanya Bang Rian pakai pada saat Bang Rian untuk ini melakukan kegiatan musik itu? Contoh, apakah di belakang layarnya itu adalah layar yang memang logonya
bandnya Bang Rian atau pakai seperti apa gitu. Itu terjadi nggak sih? Jadi kan ini kan di panggung nih. Kalau dulu kan zaman kita di panggung, di belakang pun ada menyan kan begitu. Black itu kan begitu gitu. Nah, kalau Bang Rian seperti apa? Enggak sih, kalau kita kita nggak menyangkutkan sama kayak apa, nggak mengaitkan sama logo-logo kayak band kita sendiri. Enggak. Soalnya kenapa kita selama saya ngeband sekarang ya, selama saya ngeband belum pernah menggunakan apa namanya manggung nih dengan atribut-atribut seperti itu. Dengan atribut-atribut kita. Soalnya kenapa? Belum sampai sana gitu. Oh. Maksudnya. Tapi setuju nggak sih Bang Rian seperti kayak begitu? Biar supaya teman-teman tahu kita melakukan kegiatan tersebut, tapi kita pakai atribut-atribut yang menurut kita nggak masuk di akal dalam band. Sebenarnya itu bisa jadi gimmick sih. Jadi gimmick aja ya. Bisa jadi gimmick. Itu untuk menarik ya. Iya, tapi sebenarnya berarti sepakat dong, nggak ada masalah dong ya. Selama kita nggak menyembah yang sesungguhnya. Oke, Bang Rian gini. Pernah nggak sih Bang Rian di posisi paling titik terendah dalam bermusik? Selain yang di luar tadi yang permasalahan percintaan tadi, pernah nggak sih? Banyak sih. Contohnya saja satu. Sebenarnya dalam band gini ya, kita mengejar yang namanya sebuah progres ya. Progres di mana kita mencapai kayak kita menghasilkan sebuah album ya. Oke. Saya ingin dari dulu, saya ingin punya album nih. Tapi sampai sekarang belum tercapai karena emang ada kendala internal. Sebenarnya ini sering didengar sama banyak orang ya, karena kayak gini contohnya kayak kita kumpul briefing, ada satu orang yang nggak bisa. Terus kayak kita rekaman, kan yang namanya rekaman gitu, kita semua harus hadir ya. Kita semua harus hadir untuk tahu feedback kurangnya apa yang dibutuhkan. Kan biasanya kalau misalkan salah satu dari personil kita nggak datang, kita punya orang sibuk apa sih gitu. Emang nggak bisa nggak bisa. Berarti kedisiplinan masuknya ya. Kedisiplinan yang masuk. Responsibility lah. Responsibility ya. Itu paling penting sebenarnya di band. Itu yang sebenarnya gini. Dalam band kalau misalkan nggak ada sense of responsibility ya, nggak ada yang namanya sense of responsibility, itu nggak akan benar ke depannya. Maksudnya. Nah, jadi pada saat titik tertentu, pernah nggak sih capek titik paling terendah sehingga band ini vakum? Belakangan ini malah. Belakangan ini malah. Ini apa karena COVID atau karena kasihkan COVID-nya? Bukan. Atau memang ada udah masing-masing di order sama di tempat lain. Contohnya Bang Rian di order untuk sebagai vokalis ngeband, ngisi ngejam di sini, mungkin si gitaris ada punya teman yang mungkin dipakai dulu sehingga jadi jadwal latihan itu nggak tercover. Sebenarnya apa yang Abang sebut tadi itu benar, itu ada. Dan itu terjadi ya. Dan itu terjadi ada. Saya pikir di zaman milenial sekarang udah nggak terjadi lagi. Saya pikir cuma di zaman saya saja dulu seperti itu. Ternyata terjadi ya. Oke. Satu band yang Bang Rian geluti, nama bandnya apa? Band yang sekarang. Band yang sekarang saya 2 sih band ada. Ya, yang sekarang lah, yang memang betul-betul ada marwahnya, metalnya Bang Rian itu di grup band yang ini gitu loh. Itu apa nama grup bandnya? Kalau grup band keras sih yang sampai sekarang masih jalan ya. Sekarang masih jalan, Colorblind. Apa tuh? Colorblind, buta warna. Oh, buta warna. Iya. Tapi kalau Inggrisnya? Colorblind. Nah, ini yang sekarang lagi Abang pegang. Iya, masih pegang. Nah, yang satu lagi apa tuh? Yang satu lagi Hansa. Hansa itu apa? Pop? Dia genrenya lebih ke alternatif sih. Oh, alternatif. Jadi lebih banyak ininya ya. Karena gini sih, dibalik dari semua yang lagu-lagu keras gitu ya. Lagu keras saya capek sebenarnya. Sebenarnya teriak-teriak capek, Bang. Oh, gitu ya. Kalau misalkan kita manggung teriak-teriak, udah beres teriak-teriak terus pakai clean vokal kan capek gitu. Oh, gitu ya. Nggak ada yang nge-backup juga gitu kan. Oke. Pernah mendapatkan posisi yang paling tertinggi pada saat ngeband itu bisa menghasilkan sebuah karya dan hasil komersil seberapa besar kalau boleh kita tahu? Berbagilah sama kita. Kalau event sih saya pernah diundang ke DC ya. Jarum. Itu jarum coklat. DC sebenarnya. Itu nggak seberapa sih. Setidaknya cukup lah untuk kegiatan tersebut. Cukup lah ya. Cukup ya. Nah, dalam titik terendah dan sampai bisa sekarang ini, sarannya Abang Rian, keinginan Bang Rian terhadap musik itu apa sih? Keinginan saya sih, saya sebenarnya gini, saya terjun begitu dalam ke dalam musik gitu ya.
saya punya satu misi. Hmm. Satu misi di mana saya pengen punya hasil yang benar-benar wah gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun saya belum merasa cukup gitu maksudnya. Jadi keinginan itu belum tercapai sampai saat ini karena kita juga masih muda. Jadi gini, adik-adik Lensa Edukasi dan teman-teman semuanya, Bang Rian ini kalau saya memberikan satu edukasi kepada sahabat-sahabat semua dan teman-teman semua, Bang Rian ini tidak pernah kenal lelah. Dan beliau itu dari mulai SMP sampai sekarang, genre yang beliau patuhi itu adalah metal. Hardcore. Nah, jadi sehingga musik hardcore itu sudah menjadi darah daging, sama seperti kayak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Beliau adalah orang metal. Dan termasuk saya juga, saya orang metal. Tetapi musik ini bisa dikemas dan dimaintain dalam hati. Nanti lambat laun pasti Bang Rian akan memiliki banyak fans, banyak juga followers. Amin. Dan banyak lagu-lagu dan karya-karya yang membangun untuk anak-anak kita. Dan satu lagi kata Bang Rian tadi, hardcore itu, musik metal itu nggak seperti apa yang kalian bayangkan di luar sana memuja setan atau mengikuti aliran setan, tidak. Dan itu hanya gimmick kebanyakan, dan itu hanya sebagai tampilan panggung saja. Dan tetapi beliau tetap masuknya ke masjid dan tetap belajar. Karena beliau juga sarjana loh, jangan salah, benar ya? Benar. Nah, beliau juga di kampus Widyatama ya, Widyatama jurusan musik. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Tuh, bahasa Inggris loh. Nah, Bang Rian, bisa nggak ngasih saran ke adik-adik pemula? Gimana sih kalau kita mau betul-betul bermusik? Pertama, seperti ini sih. Make sure you have kalian punya anggota-anggota yang benar-benar punya satu visi ya. Satu visi, satu tujuan dalam bermusik itu apa sih? Kita pengen enjoy, have fun doang atau pengen punya karya dan menghasilkan hasil dari karya itu. Seperti kayak pendahulu-pendahulu yang sekarang sudah lakukan. Atau pengen gaya-gaya doang. Kalau pengen gaya-gaya doang ya go ahead. I mean like it's wasting time gitu kan. Itu buang-buang waktu doang kalau kayak gitu kan. Kalau hanya cuma gaya-gaya itu wasting time lah ya. Wasting time lah, buat apa gitu ya. Berarti kalau terjun jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Sebenarnya dalam bermusik itu banyak yang harus dikorbankan ya. Waktu, yang terutama itu waktu. Responsibility. Responsibility kayak kalian semua kan punya punya misi masing-masing ya, punya aktivitas masing-masing ya, kayak study, kerja. Itu tuh kalau misalkan punya band itu harus schedule itu harus teratur. Kayak dalam 1 minggu, ibaratnya dalam 1 minggu briefing lah. Briefing, kalian ngobrol. Ngobrol sambil nulis apalah planning ke depan mau kayak gimana. Oke. Dan untuk para pemula sih, kalau untuk para pemula ya kalian terapi aja dulu kayak gini. Sebenarnya kalian ingin bermusik buat apa? Itu dulu aja. Kalau untuk pemula, kalian bermusik untuk apa? Iya, untuk apa? Sehingga baru tahulah akan kemana nanti musik ini akan kalian bawa. Kalau misalkan bakal kaget juga ke depannya gitu kan, karena saya pernah ditawarin label dulu ya. Label di mana saya kira di dalam label itu bakal enak. Oh, sempat ditawarin label. Tetap labelnya itu menggunakan musik hardcore. Enggak. Saya nggak tahu di sana malah. Nggak tahu bakal hardcore atau gimana, karena ekspektasi saya masuk label itu atau cuma jadi songwriter aja di satu label itu? Enggak. Jadi kayak satu grup nih masuk label. Dan satu grup ini kita nggak tahu apa yang label itu tawarkan gitu. Apa yang label itu tawarkan. Karena yang kita lihat, wah enak nih, fasilitas disediain. Pokoknya enak deh, kayak merchandise itu udah pokoknya udah komplit lah. Kita udah angkat tangan tentang itu semua gitu. Dia sudah komplit lah, sudah menyiapkan. Tapi label itu mengambil karya. Bukan. Jadi maksudnya keuntungan. Kita nggak bisa bebas. Kita passionnya di genre apa? Kita mau nggak mau harus ngikutin genre mereka gitu. Ya, tapi hati berlawanan ya. Karena memang itu bukan genrenya. Karena itu memang bukan di passion saya, bukan di situ. Ya. Bang Rian, satu lagi nih yang menurut Bang Rian pada saat kita mau memulai bermain musik dan kita mau ngeband, tadi kan Bang Rian mengatakan bahwasannya yang paling penting kita sepakat dulu satu tim mau dibawa kemana. Bagaimana sih cara kiat Bang Rian untuk mempertahankan band? Sebenarnya dalam band tuh yang namanya masalah ada terus ya.
bisa dari finansial, bisa dari misunderstanding, komunikasi. komunikasi, Oke, kesalahpahaman selalu ada. Kayak satu pihak mengira misalkan si kayak ini si ini wah ini oke. dia sibuk apa sih katanya. Oke. Ngumpul band aja, susahnya minta ampun katanya. Padahal cuma 1 hari dalam seminggu apa susahnya. Ada yang kayak gitu kan. Bagaimana strateginya Bang Rian untuk menyelesaikan masalah itu? Strateginya masih misteri sih. Masih buat misteri. saya. Dan itu pasti semua grup band pasti akan mengalami fase seperti Pasti itu. mengalami fase Dan seperti pasti itu pasti. tinggal kembali ke hatinya masing-masing. Tinggal balik lagi ke sense of responsibility-nya. Satu Lebih lagi. penting mana? Gitu maksudnya. Musik untuk Bang Rian apa sih? Musik untuk saya it's life. Musik adalah is life. It's life. Well, I mean without music, tanpa musik kita bayangin aja kan kayak kita ngaji tapi nggak pakai nada. Oh, oke. Gimana? Jadi musik adalah kehidupan. Iya. Dan itu Pokoknya musik itu yang bikin kehidupan kita berwarna. Oke. Jadi musik itu adalah membuat kehidupan kita berwarna. Iya. Terima kasih Bang Rian. Thank you. Sama-sama. Udah mau mampir di Lensa Edukasi. Semoga Bang Rian tetap terus akan lebih mengembangkan bakat di dunia yang lain dan akan pasti memberikan edukasi kepada adik-adik kita. Teman-teman Lensa Edukasi K2FM, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa kita akan tetap terus akan memberikan edukasi-edukasi yang lainnya. Terima kasih, selamat malam, dan tetap terus berkarya. Where